Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, jika ada milik kita yang paling berharga dalam hidup kita ini, maka milik itu tak lain adalah tauhid atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang akan menentukan apakah hidup kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bernilai ibadah ataukah tidak. Apapun yang dilakukan oleh manusia, sebaik apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun pangkat derajatnya, jika tanpa tauhid, maka sesungguhnya semuanya menjadi sia-sia. Karena itulah penting bagi kita untuk memastikan bahwa tauhid kita, keimanan kita kepada Allah itu selalu ada di dalam diri kita. Bukan sekedar ada, tetapi juga ada secara kokoh. Dan itulah yang menjadi inti dari apa yang kita bisa baca di dalam suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, yang tadi di awal khutbah ini khatib sudah sampaikan dan kita semua sudah tahu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, wallahu ahad, Allah itu ahad. Ahadun ahad, satunya satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Surat Al-Ikhlas ini surat yang sangat istimewa. Pendek tapi isinya sangat dalam. Pada suatu hari sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Baihaqi yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Rasulullah SAW dipanggil oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang ada dalam perang Tabuk. Untuk apa? Untuk menyolati jenazah Muawiyah bin Muawiyah di Madinah. Bersama malaikat Jibril turun 70.000 malaikat. Besar sekali penghormatan malaikat kepada jenazah ini. Selesai melaksanakan sholat jenazah, kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kemuliaan apa atau apa yang dilakukan oleh mayit ini, oleh Muawiyah bin Muawiyah ini sedemikian sehingga dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Disolati oleh 70.000 malaikat. Kemudian malaikat Jibril
menjawab bahwa mayit ini, Muawiyah bin Muawiyah ini melazimkan membaca surat Al-Ikhlas dalam seluruh keadaan. Qaiman, rakiban, masyian. Begitu dikatakan oleh malaikat Jibril. Dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia berkendara, ataupun dalam keadaan dia berjalan. Jamaah sekalian, inilah surat pendek yang mengandung prinsip-prinsip tauhid, bukan sekedar percaya bahwa Allah itu satu, tetapi juga yakin bahwa Allah itu as-samad, tempat bergantung segala sesuatu, dan yakin pula bahwa Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak? Ada. Allah menyebut itu di dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair ibnullah. Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Berkata juga orang-orang Nasrani, Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam, ibnullah, anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan mereka dari mulut mereka. Artinya bukan qila wa qala, tapi memang mereka mengatakan seperti itu. Dan itu terus berlanjut, berbilang waktu, berbilang abad lamanya sampai ini hari. Jemaah sekalian, jika kita membaca pesan Natal bersama KWI dan PGI tahun 2019, di sana disebutkan dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita. Jadi Tuhan lahir, Yesus Kristus, Raja Damai, dan seterusnya. Jemaah sekalian, jadi jelaslah bahwa tauhid keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan dalam kondisi dinamis. Dia bisa naik, bisa turun. Karena itu penting bagi kita untuk selalu menjaganya, terlebih pada bulan-bulan seperti sekarang ini. Satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa menyatakan, mengatakan, mendakwa, menuduh bahwa Allah itu punya anak itu sebuah kemungkaran yang amat sangat besar. Disebut dalam surat Maryam, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka itu telah datang dengan kemungkaran yang amat sangat besar. Sebegitu besarnya sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, al-anda'u lirrahmani walada. Oleh karena tudingan mereka bahwa Ar-Rahman itu punya anak. Jemaah sekalian, fakta bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa bapak tidaklah cukup untuk menjadi dasar untuk mengatakan bahwa dia itu anak Tuhan. Jika tersebab bahwa dia itu lahir tanpa bapak, maka kemudian dia boleh disebut sebagai anak Tuhan, maka ada nabi lain yang lebih layak disebut sebagai anak Tuhan. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam bahkan lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna masalah Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa indallahi kama sali Adam." Di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari turab, dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Kun, jadilah." Fayakun, maka jadilah. Jadi bukan sesuatu yang istimewa.
Jangan lagi menciptakan manusia tanpa bapak. Menciptakan manusia tanpa bapak ibu pun bisa. Jangan lagi menciptakan manusia tanpa bapak ibu. Menciptakan seluruh alam semesta ini pun juga bisa. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Ketika Siti Maryam juga terkaget-kaget ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril, wa arsalna ilaiha ruhana. Begitu di dalam Al-Quran kita membaca, kami mengutus kepadanya, kepada Siti Maryam, ruhana, ruh kami. Ruh kami di situ adalah malaikat Jibril, bukan Ruh Kudus. Malaikat Jibril mengabarkan bahwa dia bakal punya anak laki-laki. Lalu kepada Siti Maryam, lalu Siti Maryam mengatakan, bagaimana aku ini bakal punya anak laki-laki, walam yamsasni basar, sedang aku ini tidak pernah disentuh. Dalam penjelasannya ayat ini mengatakan belum pernah disetubui oleh laki-laki manapun. Walam akun bagia, dan aku juga bukanlah perempuan yang nakal, bukan perempuan pezina. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepadanya, wa kadzaliki, begitulah qala rabbuki, berkata Tuhanmu wahai Maryam, wa alayya hayyinun, yang begitu itu mudah bagiku, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just pinak kalau orang barat menyebut, sepele, kecil. Jamaah sekalian, dalam ilmu pengetahuan ada istilah partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis adalah terjadinya pembuahan dalam tubuh betina tanpa intervensi atau tanpa campur tangan jantan. Partenogenesis itu ada pada hewan-hewan vertebrata, misalnya hiu, kemudian komodo. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Isa itu lahir melalui proses partenogenesis seperti itu? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi yang pasti pernah dilakukan satu penelitian, dan itu pernah dimuat dalam sebuah jurnal tentang medis, Medical Journal Lancet di Inggris tahun 1952. Ada 19 kasus virgin birth atau virgin pregnancy, kehamilan perawan. Dia perawan tapi hamil. Dia perawan tapi bisa melahirkan. Nah, dalam penelitian itu, dalam pengamatan kurang lebih sekitar 6 bulan, lalu disimpulkan bahwa bisa dimungkinkan terjadinya kelahiran sebagaimana disebut di dalam teori partenogenesis. Jemaah sekalian, karena itulah maka kita harus yakin seyakin-yakinnya lam yalid wa lam yulad. Dan itu pula yang juga dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika lahir, lalu Siti Maryam ditanya oleh orang-orang, oleh kaumnya, dari mana bayi itu lahir, siapa dia, dan sebagainya. Lalu Siti Maryam menunjuk kepada anak itu yang masih bayi. Bagaimana aku bicara kepada anak kecil? Lalu ternyata Nabi Isa yang masih sangat kecil itu bisa menjawab, dan itu terekam di dalam Al-Quran. Dia mengatakan, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Tidak pernah dikatakan qala inni ibnullah, aku anak laki-lakinya Allah. Tidak. Wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, diberikan kepadaku Alkitab yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan kemudian Allah menjadikan aku sebagai nabi. Jemaah sekalian, apalagi kemudian jika kita cermat dalam kisah di seputar kelahiran Nabi Isa itu, ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang bersifat khayal atau khoyaliyah. Kita sering sebut sebagai tahayul. Apa itu? Kita sering mendengar bahwa Nabi Isa itu lahir pada bulan Desember. Betulkah dia lahir pada bulan Desember?
Kemudian dikatakan bahwa jika ada pohon yang lekat dengan kelahiran Nabi Isa, itulah pohon Natal, pohon cemara. Betulkah seperti itu? Ya mas sekalian, jika kita kembali kepada Al-Quran, tidak ada informasi yang valid atau yang lebih valid ketimbang Al-Quran mengenai Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Maka kita bisa mendapatkan keterangan di sana bahwa jika ada pohon yang lekat dengan kelahiran Nabi Isa, tak lain itu adalah pohon kurma. Ya mas sekalian, dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan di dalam surat Maryam mulai dari 22 sampai 26 kita membaca di sana, ketika kehamilan semakin hari semakin besar, kemudian Siti Maryam diperintahkan untuk meninggalkan desanya itu atau tempat tinggalnya. Lalu dia dalam keadaan lemah, makin lemah, dia bertelekan di pohon atau sebatang pohon kurma. Lalu dikabarkan oleh malaikat Jibril, karena dia merasa kehausan dan kelaparan, bahwa Allah telah menyiapkan sungai kecil di bawahmu untuk kau minum. Lalu untuk makannya, malaikat Jibril mengabarkan kepada dia, wa huzzi ilaiki bijidnin nahlah, goyangkanlah itu pangkal pohon kurma, wa tusakit alaiki rutoban janiya, maka kurma itu akan rontok. Rutop itu apa? Rutop itu kurma basah kita sering sebut. Kalau yang kita sering makan itu namanya tamar. Untuk sampai menjadi rutop diperlukan waktu dari haba bauk, kimri, holal, kemudian rutop. Sebelum akhirnya menjadi tamar, untuk menjadi rutop diperlukan waktu kurang lebih sekitar 120 sampai 135 hari. Anggap 120, berarti kurang lebih berapa? 4 bulan. 120 dibagi 30, 4 bulan. Penyerbukan korma sampai terjadi haba bauk itu kurang lebih sekitar pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Maka besar kemungkinan Nabi Isa itu lahir pada bulan-bulan September, Oktober. Pada saat pohon korma itu, buah korma itu dalam keadaan menjadi rutop. Bukan Desember. Desember sudah tidak ada lagi pohon korma. Sudah rontok semua, bahkan sudah musim dingin tidak ada lagi buah korma. Ya mas sekalian, jadi jelaslah bahwa ada banyak hal yang mesti kita cermati. Tapi meski demikian, tidak berarti bahwa kita ini tidak memiliki rasa toleransi. Umat Islam adalah umat yang sangat mengerti bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita yang beragama selain Islam. Toleransi kita berikan dengan apa? Yang pertama, kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Seingin apapun kita, tidak boleh. La ikraha fiddin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Seaneh apapun sesuatu yang dianggap Tuhan itu, tak boleh kita mencela. Mengapa? Kalau kita mencela Tuhan mereka, fayasubbullaha adzam bighairi ilm, kata Allah. Jadi kita tidak boleh, karena kalau kita mencela Tuhan mereka, mereka akan belas mencela Allah tanpa ilmu dengan nada permusuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, toleransi kita berikan dengan kita membiarkan mereka merayakan hari besar mereka. Itulah toleransi kita. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dicela. Biarkan mereka. Itulah toleransi kita. Dan itu batas toleransi yang bisa diberikan oleh kita. Bukan toleransi yang kebablasan seperti yang terjadi ini hari. Toleransi bukanlah partisipasi. Sekarang ini tidak sedikit umat Islam bukan hanya ikut serta dalam perayaan Natal bersama,
bahkan menjadi panitia. Natal bersama itu dalam riwayat yang dulu itu bersama antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Pada masa Orde Baru mereka merayakan sendiri-sendiri. Lalu oleh pemerintah dijadikan satu. Disebutlah Natal bersama. Kenapa pula sekarang ini dimaknai Natal bersama dengan umat Islam, bahkan umat Islam menjadi anggota panitia. Itu sudah toleransi kebablasan. Ya mas sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat yang ketika dia memimpin sholat, menjadi imam, sebelum membaca surat lain, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Selalu begitu. Kemudian ditanya, dan itu kabar sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tanya oleh Nabi, kenapa kau melakukan itu? Lalu dia bilang bahwa aku sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas itu. Lalu Nabi mengatakan, hubbuka iyaha, cintamu kepada suratul Al-Ikhlas itu adkhalakal jannah, memasukkan kamu ke dalam surga. Jamaah sekalian, tentu bukan sekedar cinta dalam pengertian membaca, tapi juga memahami dan mengamalkan. Karena itulah maka pesan penting dari suratul Al-Ikhlas itu adalah menjaga kemurnian tauhid kita. Di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, di tengah-tengah masalah kita, maka penting untuk memastikan bahwa kita itu memiliki tauhid yang kokoh dan murni terjaga. Jika mereka memaksakan, maka nyatalah bahwa yang tidak toleransi bukan kita, tapi dia yang memaksakan untuk kita turut serta di dalam perayaan agama mereka. Jika terpaksa dengan sikap kita ini dibenci oleh mereka, maka itu adalah harga yang mungkin harus kita bayar ketimbang kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, anda'u lirrahmani walada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran untuk tetap memegang teguh tauhid ini, karena ini adalah milik kita yang paling berharga. Ini hari sampai nanti, sampai ajal menjemput kita, menjemput dalam keadaan kita beriman dengan kokoh semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Salah satu realisasi dari takwa adalah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah, ketentuan yang digariskan oleh Allah. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Begitulah sikap seorang muslim sejati. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Sudah sangat jelas, ada fatwa MUI yang terbit tahun 80-an, 81. Ketika itu MUI dipimpin oleh Buya Hamka, bahwa haram umat Islam itu hadir dalam perayaan Natal. Dan ini fatwa masih berlaku sampai ini hari. Penting untuk diingatkan kepada saudara-saudara kita bahwa tauhid itu segalanya. Islam memberikan toleransi, toleransi pun juga sudah sangat jelas bagaimana kita melakukannya. Karena itu jangan sampai menabrak batas-batas agama. Mengapa? Karena urusannya bukan hanya sampai di dunia ini, tapi sampai ke negeri akhirat. Percuma kita ini hidup dengan gelimang macam-macamnya, kalau kemudian tauhid kita terkotori oleh sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah, bahwa kecintaan dia kepada suratul Fatihah memasukkannya ke dalam surga. Kita sangat cinta kepada surat ini.
cinta membacanya, cinta mengkajinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan begitu, sebagaimana Rasul katakan, akan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa dengan memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk untuk tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata alaihim ala qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.